itu bisa. Jadi kalau misalnya persediaan barang jadi kita sudah habis, ada yang pesen, terus kita belum produksi lagi, kita kan nggak bisa menjualnya ke pelanggan, padahal misalnya pelanggan butuh cepat. Terus ini juga untuk antisipasi perubahan demand dan supply. Misalnya tiba-tiba permintaan meningkat, kalau kita ada persediaan, kita bisa melayani. Tapi andai kata permintaannya meningkat, persediaan habis, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya itu untuk diantisipasi. Habis itu waktu pengadaan juga, sama persediaan mempunyai pengaruh tetap terhadap fungsi yang lain. Misalnya fungsi keuangan, jadi ngatur kapan kalau kita beli bahan, kan otomatis perusahaan mengeluarkan duit. Nah itu juga berpengaruh terhadap fungsi lain. Terus juga untuk penjualan, misalnya tiba-tiba permintaan meningkat, otomatis fungsi penjualan kan bilang ke bagian produksi, kita butuh barang jadi sekian. Nah kalau kita nggak ada persediaan barang jadi, terus kita bisa ngapain? Bagian penjualan juga nggak bisa menjual kan. Makanya itu penting banget di manage. Ya, itu juga benar, Mbak Nuryani, benar ya. Tadi kan kalau tadi kan saya bilang kalau misalnya ada permintaan banyak tapi kita nggak punya persediaan, itu bisa kacau. Nah, tapi sekarang juga kalau misalnya ternyata kita punya persediaan tapi kita terus memproduksi tapi nggak ada yang beli, nah otomatis menumpuk. Nah itu akan menambah penyimpanan seperti itu. Jadi Mbak Nuryani benar, terima kasih ada tambahannya. Terus habis itu sekarang masuk ke fungsi persediaan. Untuk fungsi persediaan ini bisa menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Benar kan? Jadi ada antisipasi. Kalau misalnya ada pesanan yang tiba-tiba kita masih punya bahan mentah, atau misalnya kita pun sebenarnya sudah pesen bahan tapi ternyata masih belum datang. Nah kalau ada persediaan kan kita aman, tetap bisa memproduksi barang. Tapi kalau nggak ada persediaan, ya sudah, kita mau bisa apa, kita hanya bisa berdoa supaya segera datang. Terus yang kedua, menghilangkan resiko dari material yang dipesan tidak baik. Ya kan, semua bahan yang kita pesan kan nggak jaminan bisa benar-benar bagus. Misalnya di tengah jalan bahannya, misalnya hujannya terlalu deras, bahannya jadi nggak baik, sampai akhirnya bikin misalnya penutup truknya bocor atau gimana, kan macam-macam. Kita kan nggak bisa mengendalikan hal-hal tersebut kan, itu di luar kendali manusia. Nah makanya itu harus kita antisipasi dengan adanya persediaan. Terus bisa juga menghindari kelangkaan bahan mentah secara musiman. Misalnya di musim di musim dingin nggak ada bahan apa yang nggak bisa kita temui, misalnya di musim tersebut kita bisa nyetok dari musim sebelumnya. Jadi andai kata nanti masuk musim yang nggak ada bahan mentahnya, kita tetap bisa memproduksi.
Terus habis itu mempertahankan stabilitas operasi, jadi kita bisa tetap beroperasi, bisa tetap berproduksi lancar kalau kita persediaannya ada. Terus habis itu memberikan pelayanan kepada konsumen sebaik-baiknya, karena kalau misalnya konsumen ingin beli, kita punya persediaan, kita bisa menjualnya. Andai kata tiba-tiba ada permintaan yang mendadak, kita juga bisa melayani. Terus mencapai penggunaan mesin yang optimal, jadi kita bisa, kalau persediaannya masih ada, misalnya kapasitas mesin 100 bahan mentah, misalnya bahan baku, tapi andai kata misalnya kita cuma punya 50 persediaannya, padahal kan kapasitas mesin 100, nah berarti kan eman yang 50 itu nggak kepake, jadinya nggak optimal seperti itu misalnya. Jadi kita sebisa mungkin satu kali produksi itu menghasilkan dapat melakukan pekerjaan yang optimal, seperti itu contohnya. Terus nah ini jenis-jenis persediaan. Bu Novi mau tanya sesuatu kah? Saya sepertinya melihat sedang mengetik. Pertahankan stabilitas operasi. Operasi di sini operasi produksi ya, Bu. Jadi dengan adanya persediaan, otomatis kita tetap bisa berproduksi. Misalnya untuk produksi terus menerus, kita kan tetap harus berproduksi walaupun tidak ada pesanan. Nah, dengan adanya persediaan yang cukup, kita bisa terus berproduksi. Tapi kalau misalnya kita nggak ada persediaan dan tadi yang kita pesan misalnya ada apa-apa belum sampai, terlambat datangnya, otomatis kita tetap bisa memproduksi. Jadi stabil, kita tetap bisa berproduksi terus karena ada persediaan, andai kata ada hal-hal di luar dugaan itu tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Mbak Devi masih nggak dengar suara saya kah? Suaranya kresek-kresek, Mbak. Mbak Devi sama sekali nggak dengar, tah? Nanti lihat rekaman ya, Mbak. Maaf. Sekarang masuk ke jenis-jenis persediaan ya. Kalau untuk menurut bentuk dan posisinya, nah ini tadi kan ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi persediaan bahan mentah atau bahan baku, terus bahan pembantu, ini bahan-bahan lain di luar bahan utamanya, bahan bakunya. Terus persediaan bagian produk, persediaan barang dalam proses, sama persediaan barang jadi. Ada yang tahu maksudnya persediaan bagian produk? Halo?